belakang Pak Prabowo itu ada Maited, ada Mayor Teddy, Oh ya. ada Pak Hasim, mungkin di situ ada Ibu Titik, mungkin di situ ada Bang Dasko begitu. Iya. Nah, orang-orang terdekat termasuk Pak Ketua MPR begitu. Orang-orang terdekat Pak Prabowo itu sepengetahuan Bang Amos ini bunyinya untuk kepentingan yang lebih baik, untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri. Bagaimana Pak Bang Amos melihatnya? Nama-nama yang disebut tadi tidak ada yang saya kenal secara pribadi, Pak. Baik itu Teddy, baik itu Dasko, maupun Mujani atau Ibu Titi, saya tidak kenal. Kalau Bang Pak Hasim? Kalau Pak Hasim itu kan secara personal saya kenal, Pak. Nah, khusus begini, sesungguhnya menurut saya nih Pak, ini opini saya, bahwa orang-orang yang berada di sekitar Pak Prabowo itu, orang-orang di sekitar Pak Prabowo, memang mereka adalah orang yang menjadi filternya untuk seorang presiden, dan itu hal biasa, hal biasa Pak. Oh, normal ya. Tetapi kalau itu sudah berlebihan, kemudian itu juga dinikmati oleh Pak Prabowo, dinikmati loh Pak. Ini bahayanya begini Pak, sebuah kekuasaan, kepemimpinan yang semakin tertutup, efeknya apa? Akan terjadi pasar gelap kekuasaan Pak. Bahwa pasar gelap kekuasaan itu akan didominasi oleh mereka-mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pintu menuju Pak Prabowo itu ditutup oleh orang-orang ini, maka terjadi yang namanya pasar gelap. Nah, pasar gelap ini dinikmati oleh orang dekat-dekat Pak Prabowo, dan Pak. Jangan sampai terjadi tentunya. Dan iya, jadi kalau saya melihat orang-orang ini, nama-nama yang disebutkan tadi, mereka itu adalah orang yang mempunyai potensi besar, bukan sekedar melindungi Pak Prabowo, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan nama Pak Prabowo di dalam permainan pasar gelap. Dan pasar gelap ini hanya dikuasai oleh beberapa bandar-bandar kecil ini. Baik. Itu yang disebutkan namanya.